Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin di sini kita udah ada Mas Samet di depan ya untuk membahas Abah Gus Idris. Oke Mas Samet, kita kali ini apa nih Mas Samet? Tunggu ya, ini kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan jangan lupa kita salam hormat untuk guru besar kita Gus Idris dan guru besar yang lain seperti Gus Samsudin dan Kang Mamas Karyo. Malam ini saya menanggapi bahwasannya Kiai Yusuf menyumpah pocong masalah di tanah. Maksudnya apa ini? Untuk kamu ya, Kiai Yusuf, kamu kemarin disumpah pocong, kamu tidak berani. Masalah di tanah, kamu sumpah pocong berani kan? Karena dia yakin dia tidak pernah bersalah. Dia ini mensumpah pocong untuk meyakinkan. Maksud seperti yang kejadian Mas Maesha mencuri mustika itu ternyata itu dijebak oleh tafsir yang ambil. Tapi ini Kiai Lahnat ini disuruh tafsir menyumpah pocong dia. Kamu ini memang adik kurang ajar dan adik durhaka kamu ya. Apa salah abang kamu? Jangan kamu itu mau diprovokasi oleh si Kiai Lahnat ini. Mas Samet sabar dulu ntar ya Mas. Dia ini mungkin kita bisa agak ke depannya karena dia ini apa ini si tafsir ini bisa lihat ya nyuruh apa ya untuk nyuruh Kiai Yusuf dulu sampai ke depan yuk. Sana ya, disuruh Kiai Yusuf, dia suruhnya Kiai Yusuf menyumpah pocong masa di tanah untuk ngelak, padahal memang dia yang mencuri mustika itu menjebak Mas Maesha, tapi dia menuduh apa masalah di tanah. Kamu jangan bodoh, kamu tafsir ya. Masalah saudara kandung kamu itu, abang kamu itu ya dia berani karena dia yakin karena dia tidak bersalah. Karena kalau dia memang bersalah pasti dia takut sumpah pocong, karena sumpah pocong itu sumpah yang paling sakral. Apabila kita bersumpah dengan berkata dusta di situ, itu kita langsung terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Mas Samet. Oke. Mungkin jadi kamu ini ya tafsir ya, yang mau kamu itu pengaruhi. Mas Samet sini Mas Samet. Kita mutar-mutar dia ini Mas. Kamu itu sini Mas Samet situ. Kamu itu bodoh ya. Bodohnya. Kok abang sendiri teman-teman ya, mau disuruhnya Kiai Lahnat itu menyumpah pocongnya untuk mengakui dia memang dia yang berbuat menjebak Mas Maesha, tapi dituduhnya masalah di tanah. Kenapa saya bilang masalah di tanah itu berani sumpah pocong? Ya, karena dia ya memang benar-benar tidak ada melakukan atau menjebak Mas Maesha mencuri mustika itu. Karena di CCTV itu memang jelas-jelas kamu ya tafsir ya. Si tafsir ini menjebak Mas Maesha. Dan kamu itu saya tidak suka ya. Saya lihat di video itu kamu ini memang adik yang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Karena masa saudara kandung kamu, kakak kamu berani menempelkan kepala. Gara-gara kamu itu janjikan apa rupanya sama Kiai Lahnat, Kiai Yusuf itu? Udah terbukti Mas Samet bahwa si tafsir ini sengaja nih memfitnah kakak sendiri Mas Samet. Dasar adik yang kurang ajar nih. Itu udah kan pengaruhnya sama Kiai Lahnat itu, apa kamu dikasihnya? Dijanjikan ilmu kanuragan sakti. Dia pun tidak ada itu, ilmu dia itu belum tinggi. Kenapa saya belum tinggi? Karena waktu Gus Idris ngacak-ngacak keluarga saya, dia tidak ada kemana. Beraninya dia hanya mengantam bawah-bawahan dari Gus Idris seperti masalah di tanah, Mas Habibie, termasuk saya dikirim ular gaib. Itu ilmu sakti. Sakti dari mana? Diacak-acak guru besar Gus Idris kamu tidak ada. Kalau memang kamu sakti, waktu diacak itu kamu cari, kamu datangi Gus Idris di Pondok Pesantren Tariqul Jannah. Makanya ilmu kamu pun belum sakti kalau saya bilang ya untuk kamu ya, Kiai Lahnat. Jadi kamu tafsir, kalau kamu memang mau berguru mendapatkan ilmu kanuragan, ya kamu belajar betul-betul di pondok yang pesantren dari Gus Idris. Dan betul-betul kamu berguru. Mas Samet ya, nggak bersalah dipitnah terus. Dan kamu itu betul-betul belajar dengan Gus Idris.
Kenapa saya bilang gitu? Karena saudara kandung kamu sendiri, Mas Daritana, sudah buktinya. Alhamdulillah ilmu kandungan dia cukup tinggi karena dia sudah lama ikut dengan Gus Idris, belajar dengan Gus Idris. Tapi dia itu tidak mau dia sembarangan untuk belajar yang lain-lain karena takut dia itu nanti kesesatan. Ya sama seperti kamu inilah, asal-asal belajar nggak tahu yang mana yang sesat mana enggak. Belajar kok sama Kiai Lahnat, sesat. Ilmunya pun belum tinggi. Tafsir nih Mas Ahmed nih, si tafsir nih ucapannya termakan dirinya sendiri nih, Mas betul. Ahmed. Begitu sayang pada labangnya si Radit pada si tafsirnya Mas Ahmed ya. Memang sangat-sangat durhaka nih Mas Ahmed. Ya, memang durhaka kali namanya. Kamu tafsir ya. Segeralah bertobat. Kamu tinggalkan Kiai Lahnat itu. Dan kamu Kiai Yusuf, kamu senang kali membuat sumpah pocong ke Mas Daritana. Kamu sendiri tidak berani. Padahal waktu itu belum terbongkar di CCTV. Mas Maesa itu dijebak sama si tafsir. Tapi kamu tidak mau. Alasan kamu bilang nggak bisa main-main. Nah, yang namanya guru besar Gus Idris itu tidak pernah ada main-main. Kalau katanya sumpah pocongnya sumpah pocong. Dan kamu juga, kenapa kamu nggak berani? Berarti kamu ini memang banyak dosa kamu ini. Banyak dosa. Depan kamu aja yang bagus, luarnya. Dalamnya iblis, di atas iblis, jenderalnya iblis kamu nih. Jenderalnya iblis ya Mas Ahmed ya. Udah payah udah ditobatkan, payah. Bisa-bisa tapi cukup berat. Mas Ahmed nih teman kita nih ada yang bilang nih Mas Ahmed. Aduh si Kiai Yusuf nih dulu nyebut Raden Mahesa, sekarang nyebut Bang Mahesa karena sekarang kontra. Ketahuan sekali hati seorang kiai itu ya Mas Ahmed. Ya, itu karena kiai itu memang ketahuan Mas Ahmed. Sudah nggak sejalan sama dia, ya timbul pro dan kontra. Dan dia mencari mangsa lagi untuk bisa diprovokasinya, dipitnahnya supaya dia adu domba lah. Itu siapa? Si tafsir yang longoh ini. Tapi mau dia ribut dengan saudara kandungnya Mas Daritana, padahal saudara kandungnya tadi Mas Daritana itu tidak pernah berbuat yang aneh-aneh dan tidak pernah berbuat kasar dengan si tafsir ini. Benar. Iya Mas Ahmed, teman kita ini ada saran juga nih Mas Ahmed untuk Mas Radit ya. Kalau udah laksanakan, jika tidak terbukti Bang Radit tetap selamat, namun siapa yang bersalah dan yang bersangkutan tetap akan kena azab siapapun itu. Betul. Meskipun saudaranya sendiri, Allah lebih tahu Mas Ahmed. Jangan takut intinya Mas Ahmed, kata Mbak ini ya. Oke ya, untuk Mbaknya kalau itu Mbak nggak usah sanksi. Seorang Mas Daritana, dia pasti berani melakukan sumpah pocong. Kenapa? Karena dia yakin dia tidak bersalah dan memang benar-benar dia tidak ada sedikit macam-macam. Karena dia di pondok di pondok pesantren Thariqul Jannah, dia benar-benar ingin belajar ilmu, memperdalam ilmu agama Islam. Jadi untuk Mbaknya dia usah sanksi. Kalau saya percaya dan yakin Mas Daritana itu pasti berani karena dia memang benar-benar tidak bersalah. Kalau dia memang bersalah, baru dia takut karena dia tahu sumpah pocong ini sumpah paling sakral. Azabnya perih, ngeri. Kalau kita berbicara dusta, sebenarnya pun kita nggak sampai hati ya Mas Ahmed yang melihat Bang Radit ini. Tidak sampai hati karena dia tidak bersalah, dipaksa sumpah pocong. Ini senang kali memang. Aduh, kamu ini biangnya semua kamu ini apa? Kiai Yusuf, Kiai Lahnat, tobatlah kamu, tobat kamu. Jangan kamu itu merusak, mau menghancurkan pondok pesantren Gus Idris dan mengganggu proses belajar mengajar dari santri-santrinya. Mereka sudah aman, nyaman belajar di pondoknya Gus Idris. Jangan kamu merusak itu semua. Kalau kamu mau mencari murid, jangan kamu nomor murid orang. Cari murid kamu sendiri, kamu rintis sendiri, kamu buat pondok pesantren sendiri. Jangan ganggu-ganggu punya Gus Idris. Karena mereka sudah nyaman belajar, proses belajar mengajar di pondok Thariqul Jannah itu sudah aman, tidak ada kendala. Jadi kamu jangan merubah suasana itu. Karena orang yang di situ orang-orang yang beriman dan benar-benar ingin memperdalam ilmu agama Islam, bukan kayak si tafsir yang longoh ini, adik dari Mas dari tanah, dipengaruhi kiai setan kok mau, kan bodoh. Lebih dipilihnya dia
sama yang tidak sedarah pada yang sedarah. Malah yang sedarah diajar kan ini bodohnya nggak ketulungan. Nggak ketolong lagi bodohnya Mas Ahmad. Oke Mas Ahmad, mungkin selesainya ini akan dilaksanakan nggak sumpah pocongnya Mas Ahmad? Ya pasti dilaksanakan. Karena dia nggak takut ya, beliau Mas Radit itu nggak takut. Apalagi yang nyuruh ini modelnya yang sumpah pocong Kiai Yusuf, Kiai Keparat. Pas tenang kali lah ya cuman kita usah sanksi. Mas Radit itu berani dan dia karena dia tidak pernah berkata dusta, makanya dia berani karena dia lebih tahu dari kita. Sumpah pocong itu paling sakral. Baik Mas Ahmad. Oke, mungkin sarannya terakhir Mas Ahmad sebelum ditutup. Oke, untuk saran saya untuk semuanya sahabat-sahabat, jangan pernah tiru perbuatan si tafsir ini. Adik yang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Kenapa saya bilang gitu? Gara-gara diprovokasi orang lain, dia rela menghajar dan menuduh saudara kandungnya sendiri. Jadi jangan pernah tiru itu karena perbuatan itu perbuatan orang bodoh. Oke ya. Sampai sini dulu karena waktu sudah larut malam. Salam hormat kita dulu untuk guru besar kita Gus Idris, Gus Samsudin dan Kang Mamas Karyo. Dan semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan diberikan nikmat kesehatan yang sempurna. Oke, sampai sini dulu. Saya Ahmed, mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.